Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia sehingga kita masih dapat hidup, mendapatkan kenikmatan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar kita senantiasa mewujudkan ubudiyah kita, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mewujudkan sebaik-baik amalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema khutbah kita pada Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seputar adab-adab sebelum berangkat ke masjid. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan agama yang sempurna. Di antara bentuk kesempurnaan agama Islam, Islam tidak hanya mengajarkan perkara akidah, perkara rukun iman, rukun Islam, perkara ibadah, perkara muamalah, tapi juga mengatur perkara akhlak dan adab. Karena juga di antara tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak baik manusia. Di Islam diatur adab seputar tidur, adab bangun tidur, adab ketika makan dan minum, adab ketika berpakaian, adab ketika buang air dan lain sebagainya. Berbagai macam adab diatur di dalam agama yang dirahmati oleh Allah ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dan juga di antara adab yang diatur dalam Islam adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebelum berangkat ke masjid. Banyak sekali kitab-kitab yang dikarang oleh ulama yang menjelaskan secara rinci dari akhlak bagaimana kita sebagai muslim mempersiapkan diri kita sebelum berangkat ke masjid, sebelum berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pada khutbah ini khatib menyampaikan insyaallah taala setidaknya ada 5 adab yang perlu kita perhatikan sebelum berangkat ke masjid. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang pertama yaitu kita memilih pakaian yang bagus untuk berangkat ke masjid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 30. Sadama khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, ambillah perhiasanmu setiap kali kamu berangkat ke masjid. Ayat ini turun seputar kebiasaan orang-orang musyrik jahiliyah yang mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan tidak memiliki pakaian.
Maka yang dimaksud dari ayat ini, wahai anak Adam, ambillah perhiasanmu setiap berangkat ke masjid. Artinya pakailah pakaian yang menutup aurat sebelum kamu berangkat ke masjid. Karena menutup aurat merupakan syarat sah salat. Maka hendaknya kita perhatikan pakaian kita, baju kita, celana kita menutup aurat kita. Jangan sampai ada yang robek atau yang pendek sehingga mengakibatkan terlihatnya aurat kita. Itu yang wajib. Adapun yang sunnahnya adalah kita betul-betul memilihkan pakaian yang bagus, pakaian khusus untuk salat, ya. Seperti baju koko, baju muslim, atau jubah, atau gamis, ditambah dengan kepi dan lain sebagainya. Semakin bagus baju, semakin dikhususkan untuk salat, maka semakin besar pahalanya. Akan tapi standar yang minimal sekali adalah pakaian tersebut bagaimanapun bentuknya harus menutup aurat. Karena itu merupakan syarat sah salat. Seseorang yang salat terbuka auratnya, maka tidak sah salat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang kedua yang perlu kita perhatikan sebelum berangkat ke masjid adalah menjauhkan diri kita dari bau yang tidak sedap, baik itu pada mulut kita atau pada pakaian kita atau pada badan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hadhihi asy-syajarah, ya'ni ath-thum, fala yaqrabanna masjidana." Barang siapa yang memakan buah ini, Nabi mencontohkan bawang, fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah orang tersebut mendekat ke masjid kami. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lainnya, "Man akala thuman aw basalan faly'tazilna." Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah sebelum dia berangkat ke masjid, maka hendaknya mereka menjauh dari kami. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lainnya, "Man akala al-basala was-thuma wal-qurrata fala yaqrabanna masjidana, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Barang siapa yang sebelum berangkat ke masjid dia makan bawang putih atau bawang merah atau bawang prei, maka janganlah dia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya para malaikat terganggu dengan bau tersebut, sebagaimana manusia pun terganggu dari bau yang muncul dari buah-buah tadi. Artinya bukan hanya bawang saja, kembali kepada uruf kebiasaan kita, apa makanan atau apa zat yang dapat kalau kita makan, kalau kita telan dapat memunculkan bau yang tidak sedap. Seperti tempat kita, seperti petai, ya, seperti jengkol, atau mohon maaf masih ada yang merokok, dia merokok sebelum ke masjid. Maka itu semua dihindari, karena bau tersebut dapat mengganggu, baik itu mengganggu orang yang sholat di masjid, begitu juga mengganggu para malaikat yang senantiasa mencatat pahala sholat kita di masjid, yang juga mendoakan kita ketika kita berada di masjid. Atau kita telah terlanjur memakan makanan-makanan tadi, maka kita berusaha untuk menghilangkan dengan mengikat gigi atau menghilangkan dengan cara yang lainnya. Begitu juga terhadap badan kita, jangan sampai kita masuk ke masjid pada pakaian-pakaian olahraga kita, pakaian-pakaian aktivitas berat kita, sehingga itu dapat memunculkan bau yang tidak sedap. Kita ganti pakaian yang lebih bersih, yang lebih suci, sehingga dapat tidak mengganggu kekhusyukan orang-orang yang berada di masjid. Begitu juga para malaikat yang senantiasa bersama kita di masjid. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang selanjutnya yang sangat dianjurkan, yang perlu kita perhatikan sebelum berangkat ke masjid, adalah kita bersuci terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya fariidatan min fara'idillah, kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal akharu tarfa'u darajatan." Barang siapa yang sudah terlebih dahulu bersuci dari rumahnya sebelum berangkat ke masjid, kemudian setelah dia bersuci
dia berangkat ke masjid untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap langkahnya akan mendapatkan ganjaran. Yang mana satu langkahnya akan menjadi sebab digugurkannya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga satu langkahnya yang lain akan dicatat sebagai pahala, meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila salatin maktubah wa huwa mutatahhir, kana lahu ka ajril hajjil muhrim." Barang siapa yang berangkat ke masjid dan dia sudah terlebih dahulu bersuci, yaitu berwudu sebelum masuk ke dalam masjid, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Beribadah haji butuh pengorbanan harta, pengorbanan fisik, ada ritual atau tata cara yang perlu kita laksanakan sampai di Ka'bah di Makkah, ya, baru kita bisa mendapatkan pahala haji. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menyediakan pahala haji di setiap salat kita. Tatkala kita bersuci, yaitu berwudu terlebih dahulu sebelum ke masjid, kita mendapatkan pahala haji di setiap salat kita. Kalau kelima 5 salat tadi dalam satu hari kita berwudu terlebih dahulu, maka kita mendapatkan 5 kali pahala haji. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah yang pertama, khatib telah menyampaikan 3 dari adab kita sebelum berangkat ke masjid. Dan pada khutbah yang kedua ini, khatib akan menyambung 2 lagi yang tersisa dari 5 adab sebelum kita berangkat ke masjid. Adapun adab yang selanjutnya, yang keempat, adalah kita membaca doa sebelum berangkat ke masjid. Setidaknya ada 2 buah doa yang bisa kita baca sebelum ke masjid. Yang pertama, doa keluar rumah secara umum, yang mana doa ini kita baca baik itu ke masjid atau ke tempat bekerja atau ke pasar atau ke tempat yang lainnya. Di antara contoh doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Atau doa yang lainnya, Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alaih. Dan berbagai macam doa dan redaksi doa keluar dari rumah yang sifatnya umum. Dan juga doa yang kedua adalah doa menuju masjid secara khusus, yang mana ini kita baca hanya ketika kita akan berangkat ke masjid. Di antara doanya, Allahumma ja'alni fi qalbi nur wa fi lisani nur waj'al fi sam'i nur waj'al fi basari nur waj'al min khalfi nur wa min amami nur waj'al min fawqi nur wa min tahti nur Allahumma a'tini nur. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda mencontohkan doa berangkat ke masjid. Wahai Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku, pada lidahku, pada pendengaranku, pada penglihatanku, dari belakangku, dari hadapanku, dari atasku dan bawahku. Wahai Allah, anugerahkanlah kami cahayamu. Dan berbagai macam redaksi yang lainnya bisa kita lihat dari buku-buku doa atau di internet dan berbagai macam sumber yang lainnya. Yang penting kita membaca doa sebelum berangkat ke masjid, yaitu doa keluar rumah secara umum dan doa pergi ke masjid secara khusus. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian adab yang terakhir yang dapat saya sampaikan pada Jumat ini, yaitu kita berangkat ke masjid tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, meskipun sudah masbuk, meskipun sudah terlambat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa 'alaikum bis sakinati wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian telah mendengar iqamah dikumandangkan, maka berjalanlah untuk mendirikan salat ke masjid. Wa 'alaikum bis sakinati wal waqar. Hendaknya kalian berjalan itu dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru, dan dalam keadaan khusyuk. Wa la tusri'u. Dan jangan karena kalian terlambat kalian mempercepat langkah, apalagi sampai berlari. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang kamu jumpai dari imam maka segera susul, ya. Kalau imam rukuk langsung rukuk, kalau imam sujud langsung sujud bersama imam. Jangan tunggu imam berdiri untuk rakaat berikutnya. Apa yang kamu temui dari imam langsung susul. Wa ma fatakum fa'atimu. Berapa jumlah rakaat yang tertinggal maka sempurnakanlah setelah imam mengucapkan salam. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang terakhir yang sangat penting. Artinya meskipun tidak terlambat dari kumandangkan iqamah atau sudah rakaat yang pertama, yang kedua, maka kita tetap berjalan dengan tenang. Jangan sampai kita pacu langkah kita, jangan sampai kita berlari. Karena kalau kita terburu-buru dapat mengakibatkan terganggunya kekhusyukan salat kita. Kita terlambat, kita berlari, nafas kita menjadi tidak teratur, sehingga tidak baik bacaan salat kita. Apalagi yang tidak baik itu adalah bacaan Al-Fatihah yang merupakan rukun salat, ya. Kalau seorang salah membaca Al-Fatihah maka batal keseluruhan salatnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, begitu juga orang yang keliru atau salah dalam membaca Al-Fatihah. Lebih-lebih lagi kalau kita ke masjid berkendaraan, ya, memakai mobil atau motor dan kendaraan yang lainnya. Kalau kita pacu dapat mengakibatkan kemudaratan seperti kecelakaan dan lain sebagainya, sehingga kita tidak jadi untuk berangkat ke masjid. Kalau kita ingin ke masjid lebih awal, maka sebelum waktunya atau ketika azan dikumandangkan, itu lebih tenang dan lebih baik. Adapun kalau kita telah terlambat, maka kita tetap berjalan dengan tenang dan jangan sampai kita tergesa-gesa. At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaitan. Ketenangan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan sifat tergesa-gesa berasal dari syaitan yang terkutuk. Inilah secara ringkas adab-adab kita sebelum berangkat ke masjid. Semoga dapat dipahami, dapat diamalkan, dan dapat kita dakwahkan kepada kaum muslimin yang lainnya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wa hidayah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.